adalah mengawasi semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar pemilu ini berjalan dengan lancar, kemudian juga untuk memastikan proses demokrasi itu berjalan adil, jujur, kemudian dan secara dikaitkan dengan kesekretariatan mungkin ya, di dalam tugas Bawaslu ini kan ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini disinilah tugas sekretariat Bawaslu. Jadi tugas sekretariat Bawaslu itu adalah memberi dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada pimpinan dan jajaran pengawas untuk memastikan pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian juga mungkin sedikit di sini saya sampaikan secara rinci, tugas tersebut adalah termasuk dari perencanaan dan anggaran, pengelolaan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di Koasi, Kongko Asik Pengawasan Partisipatif bersama saya Dwi Nurhayati Fitriani. Nah, pada Koasi Bawaslu Kabupaten Bekasi episode kali ini kita akan ngobrol seputar peran sekretariat dalam pengawasan pemilu. Nah, agar kita tahu nih apa aja sih yang ada di balik layar Bawaslu Kabupaten Bekasi. Nah, langsung saja kita ngobrol bareng narasumber Koasi kali ini. Ada Ibu Butet Lilawati selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Bu Kasek, sehat? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh ya Bu, kita perkenalan dulu ke sahabat Bawaslu. Sembari mungkin dapat diceritakan juga perjalanan Bu Kasek sampai bisa bergabung di Bawaslu dan mungkin sudah berapa lama ada di lembaga pengawasan ini. Silakan. Terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya saya tampil di Koasi ini. Perkenalkan dulu ya, benar kata Bu Dwi, tak kenal maka tak sayang. Jabatan saya sekarang adalah sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi dan saya bergabung pada tahun 2022 akhir. Sebelumnya saya ini bekerja di Kementerian Dalam Negeri, kemudian mutasi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi. Sudah lumayan lama ya Bu ya, sudah dari 2022. Iya, sudah hampir 4 tahun. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu tertarik bergabung sama Bawaslu Bu? Oh iya, terkait untuk tertarik ya, mungkin kita ini sebagai PNS. Kalau yang namanya PNS itu kan siap di mana saja ya Bu ya. Tapi selain itu juga ini menurut saya sih Bawaslu ini yang menurut saya pada waktu itu belum familiar atau belum biasa ya. Jadi saya pengen tahu ada apa sih sebetulnya di Bawaslu. Dari beberapa literatur yang mungkin saya baca di seluruh dunia hanya satu Bawaslu. Ya hanya itu di Indonesia, itu yang pernah saya baca. Mungkin dari itu saya kepengen tahu sih seperti apa sih Bawaslu itu gitu. Itu aja sih Bu. Kalau untuk penyesuaian dari yang mungkin awalnya dari PNS Kemendagri ya Bu ke yang pengawas pemilu gitu, penyesuaiannya mudah atau ada kesulitan atau gimana ya, Bu? Terima kasih. Jadi terkait untuk penyesuaian pasti ada lah Bu ya, ada pasti susah juga ya. Yang sebelumnya saya kan di administrasi, tapi sekarang juga administrasi termasuk juga di lapangan mungkin 50-50. Dan sedikit saya ceritakan di sini nih. Waktu saya masuk Bawaslu Kabupaten Bekasi itu belum menjadi satker, masih dengan UKM dan personilnya itu masih sedikit. Saya di sini hanya satu PNS saya, kemudian juga untuk kasubagnya ada 4, itu belum terisi. Memang cukup berat ya Bu ya, dan tiba-tiba saya langsung, tapi semuanya bisa dilewati dengan adanya teman-teman yang memang sebelumnya ini, teman-teman ini udah berapa tahun sebelumnya udah di pengawas pemilu, jadi
memang kita bisa saling kerjasama, kolaborasi. Alhamdulillah ya berjalan lah Bu, walaupun kadang-kadang cukup ada kendala-kendala juga sih. Lumayan Bu. Iya lumayan. Ya. Iya. Nah kalau Ibu kan sebagai kepala sekretariat nih Bu. Nah tugas sekretariat Bawaslu itu sendiri ngapain sih Bu? Di sini saya sampaikannya secara umum, yang namanya tugas Bawaslu itu adalah mengawasi semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar pemilu ini berjalan dengan lancar, kemudian juga untuk memastikan proses demokrasi itu berjalan adil, jujur, kemudian dan secara dikaitkan dengan kesekretariatan mungkin ya, di dalam tugas Bawaslu ini kan ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini disinilah tugas sekretariat Bawaslu. Jadi tugas sekretariat Bawaslu itu adalah memberi dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada pimpinan dan jajaran pengawas untuk memastikan pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian juga mungkin sedikit di sini saya sampaikan secara rinci, tugas tersebut adalah termasuk dari perencanaan dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan SDM, sumber daya manusia, pengelolaan administrasi umum, dan berikut juga dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan semua divisi, kemudian juga laporan terkait kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut di divisi. Intinya tugas dari sekretariat tersebut adalah memastikan seluruh kebutuhan organisasi terpenuhi sehingga pimpinan dan jajaran pengawas dapat fokus melaksanakan tugas pengawasan pemilu. Jadi kami ini memang bekerja di balik layar, tapi kami sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Bawaslu, atau yang disebut istilahnya itu adalah sebagai support system organisasi. Kalau boleh tahu nih Bu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi ini termasuk tipe A ya Bu? Oh iya, tipe A. Tipe A dengan 4 kasubag ya Bu? Iya, 4 kasubag ya. Saat ini sudah terisi? Semuanya udah terisi, alhamdulillah udah terisi semuanya. Oh iya Bu, saat ini kan kita sedang di non-tahapan ya Bu? Ya. Di masa non-tahapan ini untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi ini apakah masih tetap masuk seperti biasa dengan 5 hari kerja yang seperti kalau sedang tahapan atau gimana Bu? Oh iya, memang kita sekarang tidak masuk di dalam tahapan, tetapi saya sampaikan di sini jumlah personil dari Sekretariat Kabupaten Bekasi itu berjumlah 31 orang, dan 11 orang itu merupakan PNS dan 20 orang itu P3K. Jadi memang ini teman-teman yang di sekretariat ini udah ASN, jadi sudah terikat dengan perundang-undangan. Jadi teman-teman itu ya biasa masuk seperti PNS yang lain gitu. Dan ada juga sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila PNS ini tidak masuk kantor. Kemudian selain itu juga kita itu ada setiap Senin itu biasanya ada kajian dari setiap divisi itu berganti-gantian setiap minggu. Berarti yang kajian tadi sebagai bentuk dari peningkatan kapasitas ya Bu ya? Ya. Jadi memang peningkatan dari kapasitas, nanti kan tahun depan itu udah mulai tahapan. Jadi teman-teman sekarang itu udah dipersiapkan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2029. Jadi teman-teman ini semuanya udah siap tempur lah Bu. Makanya sekarang ini kita setiap Senin itu ada peningkatan kapasitas gitu. Jadi teman-teman itu nanti sudah siap tempur untuk menghadapi pemilu dan pemilihan gitu. Seperti itu Bu. Baik, sepertinya kita sudah ada di penghujung diskusi ini Bu. Oke. Mungkin dari Bu Kasek bisa disampaikan untuk closing statement ya. Mungkin ada sedikit ya closing statement dari saya, yaitu adalah pengawas itu adalah ujung tombak, sedangkan sekretariat menjadi pendukung utama agar seluruh tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik. Itu saja Bu.
Baik, terima kasih Bu Kasek. Ternyata memang sepenting itu posisi sekretariat sebagai support system dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu ya Bu. Iya, ya. Terima kasih Bu Kasek atas waktunya. Saya izin menutup dialog kita ya Bu. Ya, terima kasih. Baiklah sahabat Bawaslu, demikianlah Koasi episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi sahabat Bawaslu semuanya. Jangan lupa untuk terus saksikan Koasi di media sosial Bawaslu Kabupaten Bekasi. Saya Dwi Nurhayati atas nama host undur diri. Sampai jumpa pada Koasi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.